kita bisa kembali promosi ke Liga 1. Karena Semen Padang adalah Minang Pride. Kita pun sebagai supporter jarang diajak duduk sama manajemen gitu. Lebih bagus yang putaran 1 daripada. Saya ini status saya supporter seperti Anda semua. Kebetulan saya lebih bernyali daripada Anda. Tim yang sekarang berlaga itu belum siap untuk bersaing di Liga 1. Dengan pendapatan kita yang minim ya. Ya memang berat kita bersaing di Liga 1. Kita sudah sepakat akan ada pelimpahan kewenangan manajemen baru. Andre Rosiade akan langsung mengambil alih manajemen baru, ya, di mana saya akan langsung duduk sebagai presiden klub. Hai Classy People, selamat datang di podcast Buka Kata. Kali ini kita akan membuka kata-kata, tentu saja dengan topik yang spesial. Karena hari ini saya Putri Delia bersama Bang Andika Destika Kagen selaku Direktur Classy Media akan membuka sebuah topik yang spesial banget, yang lagi hype banget di persepak bolaan tanah air, yaitu degradasi salah satu klub kebanggaan Sumatera Barat, yaitu Semen Padang FC. Nah, hari ini kita juga menghadirkan set yang spesial dan juga narasumber yang gak kalah spesial. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak atau Bang Andre Rosiade. Halo, selamat datang Pak. Bang, bolehnya dipanggil apa nih? Apa aja, Bang aja biar lebih santai ya Pak. Bang Andre yang pada hari ini kita hadirkan sebagai penasehat dari Semen Padang FC. Nah, di samping itu kita juga menghadirkan narasumber lain nih, biar perbincangan kita makin menarik. Ada dari Spartak, ada Bang Bonar. Halo, selamat datang Bang. Ya. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Dan satu lagi akan datang juga salah satu narasumber kita yang lagi di perjalanan dari The Camers. Nah, kita akan mengulik sedikit nih perjalanan dari Semen Padang FC di musim terakhir. Kira-kira gimana nih datanya Bang Dika? Ima, terima kasih. Musim 2026 ini Semen Padang sudah dipastikan degradasi. Secara perjalanan agak mirip dengan musim lalu. Musim lalu kita juga berjuang di degradasi, tapi bedanya adalah musim ini kita benar-benar degradasi. Musim lalu alhamdulillah Semen Padang selamat di detik-detik akhir. Kenapa ini terjadi? Ruang media sosial kita sekarang udah riuh tuh. Banyak analisa yang muncul. Nah, salah satu analisa yang muncul itu dari Bang Andre. Bang Andre statement di media sosial dia, mungkin saya kutip kata-kata Bang Andre. Musim lalu Semen Padang itu masalahnya adalah eksternal, ada faktor wasit misalnya dan faktor lain ya. Nah, musim ini masalahnya adalah faktor internal, kata Bang Andre. Nah, mungkin kita akan tanya ke ini nanti ke Bang Andre, apa maksud faktor internal sebagai salah satu jatuhnya Semen Padang di musim 2026 ini ya, Bang, ini. Oke, kalau gitu boleh Bang penjelasannya. Apa maksud faktor internal ini nih Bang Andre? Ya, kalau musim lalu itu kenapa Andre Rosiade berisik? Karena memang kami melihat ada dugaan tangan-tangan invisible hand yang bermain untuk mendegradasikan Semen Padang. Nah, makanya saya berisik. Tapi musim ini saya nggak berisik lagi, karena saya melihat bahwa PSSI sudah melakukan pembenahan, terutama di komite wasit yang dipimpin oleh Pak Ogawa. Bagaimana saya melihat Pak Ogawa memberikan wasit-wasit terbaik ke pertandingan Semen Padang, bahkan wasit-wasit asing, bahkan berapa kali Torik Alkatiri ditugaskan. Bahkan hari ini saja Torik juga memimpin pertandingan Semen Padang lawan Persik tadi, di mana kita kan terlihat, kita nonton kan, pemain Semen Padang nggak punya motivasi, pemain asingnya terkesan masuk angin. Itu dua center back itu, kalau saya jadi manajemen Semen Padang, saya udah usulkan besok lawan Persebaya nggak usah dimainkan lagi gitu loh. Kayak nggak serius main. Nah, ini yang beda dengan musim lalu. Kalau musim lalu kita dalam tanda kutip diganggu pihak luar. Kalau sekarang musim ini kesalahan dan kekalahan murni karena kebodohan dan kesalahan kita. Nah, itu bedanya kenapa saya nggak berisik, karena memang kesalahan kita. Nah, sekarang nasi sudah jadi bubur. Tentu kita harus menghadapi degradasi dan kita harus bermain ke Liga 2, dan tentu kita harus melakukan evaluasi total. Ya, apalagi ini Classy kan. Classy ini kan salah satu pemegang saham Semen Padang.
di atas kertas, betul nggak? Ya kan? Dan saya mau informasikan kepada seluruh supporter Semen Padang, untuk musim depan Semen Padang, PT Semen Padang itu nggak punya uang untuk membiayai klub ini berkompetisi di Liga 2. Ya, otomatis tentu Semen Padang berkomunikasi dengan PT SIG, Semen Indonesia Group, yang lebih punya uang sebagai pemilik. Tapi SIG pun tidak punya otoritas untuk memberikan keputusan apakah bisa mendanai Semen Padang FC atau tidak. Nah, itulah peran saya ya. Berapa hari yang lalu saya atas permintaan manajemen Semen Padang dan juga direksi Semen Indonesia Group, saya sudah bertemu perwakilan pemegang saham, kepala BP BUMN dan juga pimpinan Danantara, bahwa Danantara memberikan persetujuan bahwa Semen Indonesia Group bisa mensponsori dan mendukung Semen Padang FC, tapi hanya dengan jumlah angka 10 miliar rupiah untuk mengarungi Liga 2. Saya sudah sampaikan dan sisanya tentu kita harus cari sendiri. Nah, kalau kita hitung-hitung, paling sedikit kita minimal harus mengeluarkan angka minimal itu 27 miliar untuk bisa lolos kembali ke Liga 1. Uangnya dari mana? Ya, kita cari 17 miliar lagi. Nah, inilah realita yang harus kita hadapi. Apalagi, mohon maaf, jadi kita jangan nostalgia terlalu berlebihan. Dulu iya, zaman 2010, 2011, 2013 duitnya banyak. Pabrik semen lagi kaya-kayanya. Sekarang sejak 2017 ya, bisnis semen decline. Bahkan ya, ini perusahaan Semen Padang ini diprediksi hanya akan untung di akhir tahun ini hanya 80 miliar. Ya, karena apa? Karena adanya kenaikan energi. 80 miliar, apa mungkin Semen Padang mau bakar uang? Untung perusahaannya hanya 80 miliar, lalu mereka harus berkewajiban untuk mengupgrade peralatan pabrik dan juga meningkatkan kesejahteraan ribuan karyawannya hanya gara-gara klub bola. Nah, ini yang saya minta rasionalitas, apalagi ya, mohon maaf dengan segala hormat ya, dukungan supporter ini sangat minim. Karena ya, musim ini kita hanya dapat uang itu hanya 15 miliar ya, Bonar. Kita dapat 15 miliar dari owner. Sisanya 20 miliar saya bantu carikan. Itu 35. Lalu dari PT Liga kita dapat 12. Berarti 47 M. Itu duitnya. Tapi Mandre, kita ingin masuk sehingga, yang tapi pengeluaran lebih besar. Di satu sisi supporter minta, umpamanya Ranca yang paten. Di mana pemasukan Semen Padang? Salah satu pendapatan klub profesional itu dari tiket kandang. Faktanya pendapatan tiket kandang Semen Padang FC itu boncos, minus, karena modal COGS kita, modal produksi kita, modal kita bikin kandang itu 211 juta. Pemasukan dari teman-teman Spartak, Dekemers, Padang Fan City, Ultras itu digabung 4 kelompok supporter itu rata-rata 30 juta satu pertandingan. Lalu total kita berapa pendapatan? 130, 150, 150, sisanya 30 juta dari teman-teman 4 kelompok supporter ini. Sisanya 100 juta, 120 itu tambahan dari supporter umum. Sehingga kita nombok. Jadi bicara klub profesional, pendapatan tiket kita nggak punya. Apalagi mau merchandise ada untungnya, tapi nggak banyak. Karena sekali lagi, teman nonton bola nggak ke stadion, lihat dong, ada nggak banyak supporter kita yang pakai jersey ori. Oh, udah Coba lihat Spartak, nonton banyak nggak kawan Bonar pakai jersey ori? Mohon maaf, kamu cari nggak banyak. Jadi inilah realita yang dihadapi dari klub ini, bahwa pemasukan sangat nih. Bang Andre, artinya kalau saya simak pernyataan Bang Andre tadi, tim yang sekarang berlaga itu belum siap untuk bersaing di Liga 1. Ya, dengan pendapatan kita yang minim ya, ya memang berat kita bersaing di Liga 1.
dan ditambah mungkin permasalahan internal ya, saya nggak tahu ya, menurut saya pemain ini kurang semangat sehingga menyebabkan kita decline terus dan akhirnya kita degradasi. Kita reflect ke belakang ya, kita sudah melakukan 3 kali bergantian pelatih, dari Coach Edu, kemudian masuk Coach Dejan, terakhir masuk Coach Imran. Pergantian pemain di musim kedua juga masif ya, hampir separuh yang diganti gitu. Nah artinya bagi Mandri ini belum cukup ya untuk membuat Ya, sempadan menurut saya. kan putusan mengganti Edu itu atas keputusan manajemen. Ya, setelah melakukan evaluasi manajemen memutuskan mengganti, melakukan perbaikan dengan akhirnya memutuskan Dejan. Lalu tim kepelatihan Dejan lah yang memilih para pemain baru ini untuk putaran kedua. Ya, kita tentu saya sebagai penasihat teknis kan mendukung moral. Manajemen tentu memberikan dukungan juga. Tapi faktanya ya mungkin kita salah pilih pemain lagi. Akhirnya berujung ke degradasi. Nah, ini yang harus kita evaluasi bersama tanpa perlu menyalahkan. Saya yang tidak ingin membela manajemen, tapi faktanya manajemen ini sudah berusaha semaksimal mungkin di tengah keterbatasan yang ada. Ya beda zamannya Pak Toto Subdiobio almarhum Pak Asdian mimpin Semen Padang, uangnya banyak. Sekarang uangnya prihatin. Jadi zaman Bonar masih muda-muda dulu mendukung Semen Padang nggak agah kita, duit kita berlimpah. Kok sekarang prihatin? Itulah faktanya dan realita. Dan sekarang nanti sisi sudah jadi bubur ya, kita harus perbaiki dan tatap ke depan. Gitu loh. Oke. Itu dari sudut pandang penasihat ya, dari penasihat Semen Padang FC. Nah, kita lihat juga nih dari sudut pandang Spartak, gimana sih kira-kira Bang Bonar terkait degradasi ini? Kenapa Bang Bonar? Kenapa kira-kira nih Bang? Iya. Yang pertama, kami sudah bertemu juga dengan manajemen menjelang sekitar 3 match sebelum ini. Dengan manajemen kita sempat berdiskusi juga untuk perbaikan, untuk menyelamatkan tim ini agar tidak degradasi gitu. Di situ kita juga menyampaikan ke manajemen. Yang pertama, kita juga menyampaikan kita sangat respect dengan Bang Andre. Kita sangat menghargai, kita sampaikan ke manajemen, kita menghargai, respect dengan Bang Andre karena beliau adalah bisa dibilang mungkin satu-satunya itu pejabat di Sumatera Barat peduli dengan Semen Padang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami respect karena beliaulah yang mencarikan dana untuk tim ini gitu. Itu kami sampaikan kepada pihak manajemen saat pertemuan kemarin. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya bukan permasalahan, yang jadi pertanyaan gitu. Di awal musim itu kan Bang Andre sempat melontarkan gitu bahwasanya Semen Padang ini akan mendapatkan dana dari sponsor sebanyak 70 miliar. Total penghasilan kita diharapkan 70 miliar. Jadi itu kan kita baru tahunya bahwasanya dana itu adanya cuma 35 miliar justru setelah di akhir musim gitu. Setelah Bang Andre mengeluarkan statement di Instagram beliau gitu. Nah itu kita sebagai supporter sebenarnya nggak tahu gitu. Karena yang kita itu di putaran yang habis promosi deh. Ya. Jadi setahun lalu bukan tahun ini. Jadi dengan adanya statement seperti itu, supporter ternyata berekspektasi lebih gitu. Punya ekspektasi lebih bahwasanya dengan uang 70M ini harusnya kita punya tim yang bagus gitu, bukan tim yang bisa seperti ini yang degradasi. Dan kita melihat pun kita sempat diskusi juga itu. Pertanyaan dari teman-teman itu adalah apakah Bang Andre dan tim manajemen itu adalah satu kesatuan, maksudnya manajemen yang dibaca oleh masyarakat saat ini, manajemen Semen Padang disetir oleh Andre Rosiade. Dan itu kami tanyakan langsung kepada manajemen Semen Padang saat pertemuan kemarin. Dan manajemen mengatakan bahwasanya kalau untuk masalah teknis Andre Rosiade tidak ikut campur. Itu clear. Kami tidak ada bertanya lagi setelah itu. Bisa dilihat dari postingan Instagram dan segala macamnya, kami tidak pernah menyerang secara pribadi seorang Andre Rosiade karena kami respect karena tanpa Andre Rosiade tim ini akan semakin kesulitan, kekurangan dana gitu. Ditambah lagi dalam musim ini kita melihat itu pemilihan pemainnya tidak bagus sekali gitu. Saya mungkin Bang Andre mungkin ada juga di grup WA grup
rembuk sepak bola nasional Bang Andre ya. Itu saya di WA pribadi gitu ditanya, itu siapa yang milih pemain asing Semen Padang gitu. Milih pemain pelatih. Nah itu saya nggak dapat jawaban karena kita pun sebagai supporter jarang diajak duduk sama manajemen gitu. Kita nggak ada diskusi atau itu. Seharusnya kan setelah pertengahan musim, ketika posisi tim ini sebenarnya udah rawan di pertengahan musim, ketika ada pergantian pelatih segala macam, kita tidak pernah diajak berembuk. Kita tidak pernah diminta masukan atau segala macamnya gitu. Pertemuan yang terakhir yang terjadi adalah di akhir sebelum laga-laga krusial. Pertengahan musim itu pernah disulungkan waktu itu. Iya, pernah kita disulungkan itu. Ambo yang minta ke manajemen untuk dibikin diskusi dan dialog. Nah, harapannya tentu setelah itu akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Ternyata tidak terjadi. Dan itu diakuin juga. Tapi izin Bang Bonar. Tadi Bang Bonar bilang soal pemain ya. Tidak under di bawah standar lah. Itu gimana penilaian Bang Bonar? Kenapa bisa menilai pemain seperti itu? Iya, karena apa landasan apa ya? Karena kalau kita lihat emang dibandingkan dengan tim Liga 1 yang lain memang jauh sekali level pemain asing kita dengan pemain asing yang ada di klub-klub lain, emang jauh sekali. Termasuk yang masuk di putaran kedua gitu. Termasuk yang masuk di putaran kedua. Iya, sama. Saya rasa mungkin lebih bagus yang putaran 1 daripada. Ya, jadi emang kesalahannya itu mungkin kita juga nggak mengerti sebagai supporter kan. Kita nggak tahu gimana kondisi internal dalam tim. Yang kita tahu bahwasanya ini adalah pemain pilihan dari tim pelatih dan kesepakatan dengan manajemen. Dan itu harusnya ada pertanggungjawabannya gitu. Nah. Oke, Mandi udah jawab tadi ya. Oh ya, sedikit lagi sedikit meluruskan juga gitu kan. Untuk Semen Padang sendiri sebenarnya kalau saat tim ini bagus, saya yakin stadion akan penuh. Saya akan meyakinin karena Semen Padang ini kita main di Liga 2 pun stadionnya full juga gitu. Karena posisi timnya lagi bagus. Tapi untuk saat musim ini kita main di kandang selalu kalah kok. Siapa sih yang mau minat nonton Semen Padang kalau kita datang hanya untuk melihat tim ini kalah? Kita bisa lihat di kandang kita menang lawan siapa? Lawan Dewa. Bisa kita hitung dengan jari yang menang di kandang. Makanya kita pun saya sebagai ketua supporter gitu juga susah gitu untuk merangkul teman-teman ini, ngajak ayo kita ke stadion gitu. Itu juga ini problematika kita di supporter gitu. Karena kita di Sumatera Barat ini atmosfer supporter itu beda dengan di Jawa yang lebih fanatik dengan timnya gitu. Ditambah lagi mungkin karena Semen Padang ini bukanlah tim daerah gitu. Maksudnya bukan tim perserikatan, tim Galatama, tim pabrik gitu. Istilahnya kalau dibandingkan misalnya ada PSP atau Semen Padang, pasti orang lebih condong ke PSP karena itu saya nggak sepakat. Karena saya pendukung Semen Padang dari umur 3 tahun ya. Saya besar lahir di Kota Padang, saya lebih cinta Semen Padang daripada PSP. Mohon maaf. Iya, kalau saya pun seperti itu Bang Andre. Cuman karena jadi gini, sekarang itu kan nasi sudah jadi bubur ya, bahwa kita harus melihat ke depan. Ya, jadi seluruh masukan dari Bonar dan kawan-kawan tentu ini menjadi vitamin dan juga kritik yang membangun bagi manajemen. Nah, untuk itu tadi kita sudah ketemu siang dengan teman-teman di podcast yang lain. Kami sudah menjelaskan bahwa kita tentu kecewa dan sedih dan meminta maaf bahwa kita tidak bisa tidak bisa kita terus melakukan ya kita sedih lah karena kita tidak bisa selamat dari degradasi, dan untuk itu kita harus berbenah. Tadi kita sudah sepakat bahwa dengan pihak Semen Padang sebagai owner, kita sudah sepakat kita akan bagi-bagi tugas, akan ada pelimpahan kewenangan manajemen baru, di mana tugas manajemen lama yang dipimpin Pak Wawan nanti akan membereskan permasalahan sisa kewajiban, termasuk tentu gaji yang akan kita bayarkan kepada seluruh pemain. Yang kedua, tentu kita punya aset di Gor Haji Gosalim. Insyaallah Juni-Juli ini kan Gor Haji Gosalim akan mulai dirubuhkan karena akan dibangun stadion baru oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sehingga aset-aset kita seperti rumput, videotron, bahkan LED dan yang lain-lain nanti akan diamankan untuk disimpan di Darung.
dan juga manajemen lama akan bertanggung jawab untuk memperbaiki fasilitas kita, baik mes dan tempat latihan, sehingga nanti insya Allah kalau Allah mentakdirkan musim depan kita promosi ke Liga 1, klub ini punya fasilitas latihan dan fasilitas mes yang mendukung, yang bagus, dan juga stadion yang baik. Nah, itu kesepakatan. Nah, nanti akan ada manajemen baru, benar. Jadi manajemen baru itu, disinilah saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada seluruh pendukung bahwa insya Allah hasil kesepakatan seperti tadi yang saya sampaikan siang, kami Andre Rosiade akan langsung mengambil alih manajemen baru, ya, di mana saya akan langsung duduk sebagai presiden klub, ya, dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola tim ini agar bisa promosi ke Liga 1. Nah, tadi dari angka-angka yang kita sebutkan, saya ingin sampaikan bahwa kita sepakat bahwa insya Allah kita akan siapkan anggaran yang mungkin bisa besar, bisa juga kecil, ya. Itu tergantung persepsi, ya. Tapi bagi kami angka 27 miliar itu cukup sebenarnya untuk bisa promosi Liga 1, ya. Yang kedua adalah ini yang perlu kita sampaikan, soal di mana kita akan main di musim depan, ya. Jadi kita sudah melakukan kajian bahwa banyak yang minta kita main di Sikabu, ya. Tapi realitas agak sulit Semen Padang FC untuk main di Sikabu. Kenapa? Pertama, jembatan Sikabu itu nyaris putus, ya. Nggak mungkin teman-teman PSMS, Persiraja naik bis sampai di depan jembatan Sikabu, mereka turun bis lalu naik mobil lansir itu loh, atau naik motor ojek kita bawa ke stadion. Yang kedua, kalau kita pakai Sikabu, kan stadion itu bermasalah dalam arti kata perlu perbaikan. Mungkin menghabiskan uang miliaran. Yang mau bayar siapa lagi gitu loh. Dengan uang kita yang terbatas. Dulu waktu Gor Haji Agus Salim ini kita bisa bawa lolos verifikasi, itu menghabiskan uang kami Semen Padang FC dan penasehat, ya Pak Win. Ya, bagaimana Semen Padang FC mengeluarkan uang, lalu saya mencarikan uang sponsorship untuk memperbaiki, padahal itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Kita habisin miliaran, masa sekarang kita ngabisin miliaran lagi, padahal satu sisi kita butuh uang. Yang ketiga, informasinya stadion Sikabu itu masih belum serah terima antara dinas BMK CTR atau PU Provinsi Sumbar ke Dispora, jadi tidak bisa kita komersilkan untuk jual tiket. Lalu ya kita harus fair tadi soal main di Agus Salim aja, teman-teman ini mendatangnya di akhir babak pertama, ya, dan jumlahnya nggak signifikan. Nah, apakah mungkin datang ke Sikabu yang jauh dari Kota Padang dan tidak ada transportasi umum? Jadi kita rasional, sehingga hasil kajian kami kemungkinan kita akan main di Tangerang, di Stadion Benteng Kota Tangerang, dengan alasan yang tadi yang kami sampaikan, termasuk soal biaya logistik transportasi. Kalau kita main di Padang, misal kita ke Aceh dari Jakarta, Padang, Jakarta Aceh, lalu kembali lagi ke Aceh, Jakarta Padang, lalu kita ke Medan, begitu juga kemana. Dan kita tadi Adi Aksa udah promosi ya, berarti kan kemungkinan kita bersepuluh, ya. Berarti kan Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Sumsel 5, ya. Kalau kita main di Padang, kita akan away berkeliling. Lalu di Jakarta siapa? Nanti di Jawa ada Dejan, itu di Bekasi, Bekasi FC di Bekasi, Depok, Persikat Depok di Depok, lalu Ciamis, kemungkinan dari Jawa Tengah satu kan, apakah nanti Tornado. Tentu saya akan mengusulkan di owner meeting, saya akan mengusulkan Tornado karena itu jaraknya paling dekat dari Jakarta, ya, Tornado, Kendal kan. Nah, kita akan usulkan, atau PSIS atau siapa. Nah, ini yang paling efisien bagi pengeluaran klub di tengah keprihatinan kita pembiayaan yang masuk akal, ya kita berkandang di di Tangerang. Mandre, manajemen baru yang Mandre maksud tadi, rencana kan mau rombak besar-besaran tuh manajemen. Ada 2 skema. Manajemen lama dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah baru. Masih eksis mengurus urusan. Ada manajemen baru. Ya. Manajemen baru ini apakah nanti dari profesional, Mandre, atau? Ya, jadi bagaimana? Tentu karena saya penanggung jawab, saya akan cari orang-orang profesional yang punya pengalaman. Contoh, ini saya jelaskan, saya buka aja. Kita tetap akan mempertahankan Direktur Teknik Yayan Tumena. Ya. Lalu kami akan merekrut GM operasi dan juga sebagai asisten manajer adalah sekretaris tim, mantan sekretaris timnas Denny Sultan.
Ya, beliau adalah sekretaris timnasnya zamannya Sintayong di timnas PSSI. Kita akan jadikan GM operasional tim day to day, merangkap asisten manajer. Lalu karena manajemen tanggung jawab saya akan rencanakan Pak Brade Timolevi langsung aktif menjadi CEO, merangkap manajer tim. Ya. Lalu Semen Padang FC, Semen Padang sebagai komisaris tentu nanti tetap sebagai owner tetap ada di posisi komisaris. Lalu kita akan mengajak Pak Suatman Iman sebagai penasihat teknis tim, ya. Lalu juga kita soal posisi CEO nanti itu bisa saya, tapi kalau misalnya saya tidak bisa karena ada aturan aturan karena saya kebetulan anggota DPR ya, ya kemungkinan saya akan tugaskan anak saya Amar untuk menjadi CEO Semen Padang FC. Supaya apa? Supaya keputusan cepat, lebih tidak banyak birokrasi, dan kita tadi sudah sepakat dengan supporter tadi siang bahwa manajemen akan membuka ruang diskusi secara rutin dan berkala. Jaraknya kapan? Antara 1,5 bulan atau maksimal 2 bulan setiap waktunya. Jadi kita akan diskusi rutin supaya masukan itu berjalan, tidak ada sekatan-sekatan komunikasi. Dan saya sudah tugaskan manajer tim nanti Pak Levi dan juga sebagai CEO untuk membuka diri berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Nama-nama ini sudah saya sudah sosialisasikan tadi. Diumumkan, Pak Andre? Belum. Ini apakah kan melalui RUPS nanti? Nanti tentu pakai mekanisme RUPS ya. Ada mekanisme. Tapi ini kan bagian dari sosialisasi. Kita menyampaikan nanti pelatih kita akan mempertahankan Coach Imran, ya. Kami akan mempertahankan Coach Imran dengan Pak Yen sebagai direktur teknik. Asisten pelatih kita akan ajak Hengki Ardilas sebagai asisten pelatih. Lalu juga Uda Delvi, kemungkinan beliau akan ambil sertifikat APRO ya, sehingga kalau beliau ambil sertifikat APRO beliau tidak bisa bergabung karena kan setahun ya butuh, ya. Lalu kalau beliau ambil berarti beliau tidak bergabung. Tapi kalau beliau tidak bergabung, kita tetap akan pertahankan Dahengki asisten, lalu Kusdianto, ya. Lalu juga nanti untuk Bang Zul kita akan sudah daftarkan beliau bulan Juni untuk tambahan sertifikat beliau di Malaysia supaya semakin lengkap sertifikat beliau sebagai pelatih kiper, dan juga Asep sebagai pelatih fisik, dan juga Juni sudah kita daftarkan juga beliau untuk menambah sertifikasi di Malaysia. Sehingga kita serius berbenah, ya profesional, kita hire Denny Sultan yang memang sudah day to day seperti biasa mendampingi Coach Sintayong di timnas PSSI. Sehingga urusan administrasi, urusan pelayanan kepada pemain itu insya Allah bisa cepat lebih tertangani. Oke. Bang Bonar mungkin? Ya. Gimana tanggapan dengan perubahan yang mungkin sudah diumumkan Mandela walaupun belum RUPS? Ya. Ini namanya juga resminya tentu nanti ini kita sengaja menyampaikan ini bagian dari sosialisasi dan rencana tim supaya nanti jangan lagi seperti bilang ini ujuk-ujuk gitu loh. Ya. Gimana Pak Bonar? Kalau menurut pendapat saya, ini kan sebenarnya sudah menjawab tuntutan kita, kan sudah menjawab. Pak Andri sudah menjawab tuntutan kita. Kita meminta ada evaluasi di manajemen Semen Padang karena prestasi musim ini yang sangat buruk, dan dijawab langsung oleh Bang Andri tadi bahwasanya manajemen akan dievaluasi total, dan alhamdulillah artinya terjawab keinginan kita bersama, dan kita berharap dengan adanya statement seperti ini kita berharap kita tidak berlama-lama di Liga 2 gitu. Kita harus segera gitu kita bisa kembali lagi ke Liga 1 mungkin ya kalau bisa, kalau saat kita punya stadion baru, Andre, kita di Liga 1 bukan Liga 2. Memang harapan kami begitu. Kita hanya berharap cukup 1 tahun di Tangerang. Ade, wajah baru yang Semen Padang yang Bang Andre sebut tadi itu, apakah nama tim ini masih Semen Padang? Oh iya dong. Masih. Nama nggak ada yang berubah. Namanya tetap Semen Padang. Semen Padang FC. Hanya kebetulan kandangnya berubah karena kandang kita lagi direnovasi. Hanya sebatas itu. Jadi tidak ada yang berubah. Kepemilikan juga sama, hanya kebetulan dapat hak pengelolaan manajemen. Seperti siapa nama dulu tuh? Siapa nama itu? Yang di PSPS tuh? Effendi. Effendi hanya itu doang gitu loh. Jadi ya hanya itu doang.
hanya sebatas itu. Dan supaya untuk menghindari supaya tidak ada sekat-sekat informasi, makanya saya sudah tugaskan COO yang juga manajer untuk berkomunikasi secara rutin dengan stakeholder. Ada masukan, ada apa, buka komunikasi. Tapi kalau yang resmi kita akan bicara per 1,5 bulan. Tapi kalau memang ada yang diperlukan, kita bicara kumpul, karena tim milik bersama. Saya nggak mau lagi ada cerita manajemen susah ditemui. Saya nggak mau lagi ada cerita bahwa komunikasi satu arah. Ya, saya nggak mau, karena sekarang penanggung jawab manajemen itu namanya Andre Rosiade. Iya. Ya. Ya, saya masih izin ke Bang Bonar. Bang Ade tadi kan udah mengumumkan nama-nama. Menurut Bang Bonar gimana analisanya? Ya, kalau untuk nama-nama sebenarnya ini kan belum resmi. Kalau resmi Bang Ade. Ya, resmi melalui RUPS. Ya, RPS kan. Ini kan baru Tapi kita sosialisasi. Oke, gimana Bang Bonar nama-nama ini? Ya, kalau menurut saya untuk saat ini tadi Bang Andri juga memasukkan profesional ke dalam tim, dan itu sebenarnya udah masukan kita juga, harus ada profesional murni yang ada di dalam tim yang bisa mengurus tim ini betul-betul orang-orang yang benar-benar tahu dengan sepak bola gitu, agar tim ini tidak kehilangan arah gitu. Tahu seperti tadi Denny Sultan ya Pak Andre, itu cukup kita kenal juga namanya dan orangnya profesional. Kita cukup kita tugaskan janjikan. jadi GM operasi dan merangkap asmen supaya day to day ngurus tim dan juga berkomunikasi dengan pemain. Nah, gitu loh. Ya, karena saat ini yang kita lihat seperti itu yang terjadi di kondisi tim saat ini. Kita bisa lihat sekarang kondisi tim Semen Padang akhir-akhir ini gitu. Apalagi setelah degradasi, ada pemain yang nggak mau main segala macam, berarti kan ada yang salah antara pengurusan pemainnya dengan selain dengan manajemennya gitu. Ada yang salah di situ. Jadi bisa dibilang dengan ada orang profesional kita sangat berharap gitu. Mereka bisa menunjukkan kelasnya gitu dengan di hire, digaji mungkin karena ini kita mengeluarkan kos tambahan ini. Karena selama ini kan manajemen Semen Padang kan adalah orang organik dari Semen Padang. Bisa dibilang bapak-bapak ini gak digaji. Ya, sama, si Amar jadi CEO nggak digaji, Pak Levi jadi CEO juga nggak digaji. Iya. Yang kita gaji ya tadi direktur teknik, Iya. pelatih, lalu GM, Iya. Asmen ya. Ah. Pak Levi juga sebagai CEO juga gratisan ini. Iya, karena itu makanya Bang Andre, berarti kan ada kos tambahan itu kan. Nah, jadi kita berharap Tapi mau nggak mau, kita harus sewa profesional. Iya, betul. Supaya memang berpengalaman, jadi bisa ngurus tim, jadi si tim itu kondusif dan juga sesuai dengan harapan Iya, kita. memang itu salah satu masukan dari teman-teman seperti itu juga. Ini sebenarnya kami pengen juga gitu kan. Sebelum ini pengen sekali bertemu dengan Pak Andre, bisa duduk, cuma karena kesibukan beliau mungkin tidak sempat untuk bertemu gitu. Dan seperti kata Pak Andre sampaikan tadi, nasi sudah jadi bubur, kita tetap ke depannya agar kita tidak berlama-lama di Liga 2 ini. Tahun depan kita bisa kembali lagi ke Liga 1. Ya. Itu kalau harapan, mungkin seluruh pecinta Semen Padang harapannya seperti itu. Nggak ada yang berharap tim ini berlama-lama di Liga 2. Betul, sepakat sih. Dan satu lagi saya mau masuk tema yang menurut saya agak nggak nyaman ya. Terus terang bahwa dibilang politik ya. Ya, saya memang orang politik. Tapi saya tidak pernah mempolitisasi Semen Padang FC untuk kepentingan politik saya. Ya mohon maaf, saya sangat tersinggung ada pihak supporter ya, oknum supporter yang bilang saya mempolitisasi Semen Padang FC. Sorry bos, saya nggak butuh dukungan supporter untuk jadi anggota DPR. Mohon maaf kalau kata-kata ini kesannya sombong. Karena saya meyakini kalau kita bekerja keras melayani masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk membantu Sumatera Barat dalam percepatan pembangunan, insya Allah rakyat akan memilih kita. Nggak perlu ngurus bola bos. Apalagi saya nggak pernah datang ke acara Spartak, saya nggak pernah datang ke acara Dekemers, saya nggak pernah datang ke acara Ultras, saya nggak pernah datang ke acara Padang Fan City, kelompok supporter pun manapun. Meskipun saya dapat undangan, bahkan yang datang itu caleg-caleg partai lain. Jadi saya sangat tersinggung. Ya silakan mengkritik saya, tapi jangan memfitnah saya, gitu loh. Dan mohon maaf, ya gimana supporter mau dukung saya? Datang ke stadion aja di babak pertama, mohon maaf ini kritik juga bagi supporter.
datang di saat babak pertama ke selesai. Nah, kalau memilih saya nanti takut di TPS udah selesai pemilu, Baru TPS udah datang. tutup baru datang, gitu lah. Jadi Dan satu lagi Bang Andre, bukan menambahkan gini, supporter Semen Padang kok cerdas kok, nggak gampang kok dipolitisasi. tapi perlu kita pertegas Nar, supaya apa? Supaya jangan lagi ada oknum-oknum mengatasnamakan supporter melakukan fitnah berlebihan itu. Kick off politik, apa yang gue politiki gitu loh. Emang berapa sih suara supporter ini gitu loh. Sorry bos gitu loh. Kalau itu saya terus saya juga bisa tersinggung gitu loh. Karena saya ini status saya supporter seperti anda semua. Kebetulan saya lebih bernyali daripada anda. Kalau anda kan bayar tiket doang. Kalau saya bisa nyari duit lebih besar. Supaya karena saya lebih cinta sama Semen Padang FC gitu loh. Jangan karena kecintaan kita dibilang mempolitisasi gitu loh. Gitu loh. Kan kesal juga. Gitu loh. Itu yang saya perlu pertegas ya. Jadi kalau buktikan yang memfitnah saya mempolitisasi sepak bola Semen Padang FC, buktikan, bawa bukti. Pernah nggak saya minta dukungan anda? Itu yang paling penting itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman supporter ya yang tetap percaya bahwa Semen Padang ini adalah klub kebanggaan kita. Apapun yang terjadi kepada klub kita ini, mau senang, susah, sulit, suka, sedih, ini klub kita. Kita harus bersama klub kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu sebagai penasihat juga minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa dalam musim ini kita gagal mempertahankan Semen Padang di tahta tertinggi Liga di Indonesia, Liga 1, dan kita degradasi. Ini memang menyedihkan, pahit bagi kita semua ya. Tapi nasi sudah jadi bu, ini jadikan pelajaran dan introspeksi bagi kita semua tanpa perlu menyalahkan. Jadi Bang Bonar, saya ingin sampaikan manajemen sudah bekerja keras. Wawan, Yanda itu dan kawan-kawan sudah bekerja keras. Tapi mereka memang punya keterbatasan. Karena apa? Karena memang di saat Wawan dan Yanda memimpin Semen Padang FC, Semen Padang FC bukan lagi seperti zamannya Pak Toto dan Pak Asdian yang uangnya berlimpah saat itu. Yang tinggal kalau PT dari Pak Widodo, ya kan? Selesai. Kurang duit, oh beres. Mau beli siapa? Beres. Kok sekarang memang kita kesulitan. Ya, mereka hanya dapat dari owner 15 miliar. Dari saya 20 miliar. PT Liga berarti 35, PT Liga 12. Berarti sampai 7. Dan yang lain-lain ya 50 lah dapatnya. Ya. Ya 50 dapat ke sponsor susah. Sponsor susah. Orang kaya banyak di Sumatera Barat. Orang Minang banyak kaya-kaya. Tapi susah. Faktanya Yanda dan Wawan, dari awal saya udah bilang sama Wawan Yanda, cari sponsorship, buka tim marketing, alhamdulillah nggak ada yang masuk, gitulah. Jadi itulah realitanya. Lalu kita berharap pendapat dari tiket ternyata minus. Jadi untung pun nggak minus, gitu loh. Nah, lalu apa? Merchandise dikelola oleh Umami. Itu memang menguntungkan. Tapi karena untung banyak PT itu dipakai oleh manajemen untuk bayar operasional tim. Rugi juga akhirnya yang dipegang oleh Umami. Tapi bukan karena kesalahan Umami. Ambo ingin juga, kasihan juga tukang foto kok di fitnah-fitnah. Jadi Ambo pakai kesempatan itu. Ya, maksud Ambo mari kita rasional. Jangan karena sekedar isu-isu kita langsung menjudge, menghakimi orang gitu loh. Ya, mari kita fair. Jadi sekali lagi kita akan ajak seluruh stakeholder, teman-teman supporter, kita akan ajak terus berdiskusi. Lalu tadi setelah pertandingan melawan apa namanya itu? Persik Yang awak caliak pemain awak, pemain Bule Mentawai tadi bersama back awak gitulah. Jadi kami sudah rapat tadi dengan tim kepelatihan, manajemen baru, manajemen lama, dan juga tim kepelatihan tadi dan juga direktur teknik kita sudah rapat. Kami sudah meminta, saya kebetulan akan keluar negeri ya, ada menunaikan ibadah di pertengahan Mei ini, saya mau haji. Jadi saya minta setelah pertandingan lawan Persija ya, tanggal berapa? 8 Bale ya? 23 ya. Saya minta dalam 2 minggu tim kepelatihan dan direktur teknik bisa melaporkan kepada kami di minggu pertama Juni kerangka tim mana pemain yang akan kita incar, baik pemain asing maupun pemain lokal. Ini saya minta dalam 2 minggu Pak Coach Imran dan juga Coach Yen dan juga tim kepelatihan untuk segera rapat dalam 2-3 minggu ini untuk menyelesaikan kerangka tim. Sehingga kami targetkan bulan Juli kita bisa sign kontrak. Paling lambat 1 Agustus kita sudah mulai TC.
karena pelajaran musim lalu Tidak ada TC. kita TC, jadi kita latihan sampai latihan itu udah termasuk TC ke Malaysia. Iya. Sampai kita main pertama lawan Persib itu hanya 3 minggu. Jadi itu tidak ada pre-season, artinya tidak ada persiapan yang matang. Mungkinan karena Edu mungkin kelamaan liburan waktu itu. Nah sekarang itu harus dipelajari. Minimal kita 2 bulan TC plus uji coba. Nah ini jadi kemungkinan liga ini dimulai di Oktober, belum tahu tanggal berapa ya. Tapi paling lambat 1 Agustus tim ini sudah mulai TC. Jadi target kita Juli kita sudah sign kontrak. Pemain kalau bisa di Juli sudah mulai kumpul. Selambat-lambatnya 1 Agustus kita mulai start TC ya, sehingga kita lebih siap, lebih mampu untuk bersaing, dan insya Allah mudah-mudahan berkat dukungan dan doa seluruh supporter dan seluruh masyarakat Sumatera Barat, orang Minang dimanapun, kita bisa kembali promosi ke Liga 1 karena Semen Padang adalah Minang Pride. Pak Andre, Sedikit ya, masukan lanjut, lanjut. juga Pak, untuk Bang Andre kan, untuk manajemen ke depannya, launching tim jangan lupa. Yang kedua, tim ini sepertinya udah ada jarak sekali dengan masyarakat, mulai berdekat lagi. Misalnya kita adakan pertandingan persahabatan dengan tim-tim lokal di daerah atau di mana gitu, sehingga tim ini bisa menarik lagi perhatian dari masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan emosional lagi gitu dengan tim ini, bisa datang ke stadion, kita ramai-ramai, kita datang berikan dukungan agar tim ini bisa segera kembali lagi ke habitat kita yang asli, yaitu di Liga 1. Ya, terima kasih Bang Bonar masukannya. Insya Allah kita akan launching tim. Tapi mohon maaf tadi seperti siang yang saya sampaikan tidak mungkin di Padang. Jadi kalau kita akan bikin launching tim, mengundang seluruh supporter dan seluruh perantau Minang, nanti kita launching di Stadion Benteng Kota Tangerang insya Allah. Ya. Jadi awak tunjukan Dima pun awak main, orang Minang ado di Madima. Betul, Pak. Pak Andre, saya masih tertarik yang itu terakhir mungkin Pak Andre, yang soal pendanaan ya. Tadi Pak Andre bilang kan 27 M. Nah ada kepastian tidak bahwa tim ini tidak kurang dana lagi di musim Liga 2? Jadi itu kan gambaran kasar yang kita dapatkan. Nah hari Selasa besok kami akan rapat lagi dengan manajemen lama, manajemen baru, plus bos-bos di Semen Indonesia Group. Hari Selasa ya Pak Win, sore kami akan rapat di Jakarta di kantor Semen Indonesia Group. Kita akan matangkan anggaran. Ya, kita akan matangkan anggaran. Yang jelas Semen Indonesia Group atas persetujuan antara hanya mengucurkan 10 miliar. Ya. Lalu 17 miliar kita cari. Kalau misalnya kebutuhan. Tadi Pak Yayan Coach Yen sudah bilang ada tambahan-tambahan lagi. Nah, jadi mungkin ada tambahan. Nanti dimatangkan Senin sore, manajemen dan juga tim kepelatihan akan rapat melaporkan ke Pak Win sebagai Korsek Semen Padang untuk dilaporkan sebelum Selasa mereka berangkat untuk kita rapat besar. Jadi uangnya insya Allah ada. Jadi nggak usah khawatir. Kalau uang itu ada, kita sudah punya modal 10 miliar. Kami sudah punya komitmen berbagai pihak sponsorship untuk 27 miliar. Insya Allah uangnya ada. Ya. Aman ya? Ya, tapi memang pas kalau promosi ke Liga 1 besok butuh 60 miliar, itu yang nggak berat. Saya jujur aja, kalau sekedar di Liga 2 20 sampai 30 miliar kita mampu. Nah faktanya memang ada duitnya. Kemarin kita masih bisa dapat duit di luar PT Liga, kita pegang 35 miliar. Uangnya ada. Ya, tapi Liga 2 kan beda ya? Ya maksudnya saya bilang, kalau uang Liga 2 nggak perlu khawatir. Uang kita cukup. Ya tanpa perlu uang sport, uang tiket, tanpa perlu uang merchandise, pendapatan merchandise, tiket, kita ada. Bagaimana bisnis bola ini Bang Andre tidak bergantung kalau kayak Bang Andre terus kan? Ya makanya ini ekosistem harus kita benahi. Jadi makanya di stadion baru besok kita ada namanya merchandise store. Jadi kita akan buka. Kalau sekarang kan alasan supporter nggak bisa balik jauh kateh tuh. Nah, kan itu kan alasannya kawan Bonar dan kawan-kawan kok. Nah jadi kita akan buka merchandise store yang bagus dan representatif nanti di Stadion Gor Haji Gus Salim. Lalu yang kedua, kita akan cari bagaimana menghidupkan ekosistem bisnis ini. Ya, merchandise store baik jual offline di merchandise store maupun nanti online kita jual. Itu satu. Yang kedua, memang kita akan terobosan nanti di musim Liga 1. Kayak Liga 2 ini saya sudah minta CEO Pak Levi untuk mengkaji kita jualan tiket terusan ke perantau Minang. Nah, jadi kita akan optimalkan jaring-jaring kita di seluruh kecamatan yang ada di Jabodetabek ini, ya mau kota Tangsel, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang kan, tapi juga DKI, ya Bekasi, ya Bogor, Depok, ya Jabodetabek lah. Kita akan optimalkan jaring-jaringan perantau kita untuk kita jualan tiket terusan.
Ya, nanti kita banding. Jadi kita jual tiket tahunan supaya kita berduit nih. Jadi kita lagi belajar supaya kita nggak mau lagi boncos. Kita ingin bisa dapat uang. Persib bisa, kenapa kita enggak? Persebaya itu bisa jualan merchandise puluhan miliar, kenapa kita enggak? Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Tapi itu butuh proses dan butuh kita belajar. Dan saya sudah sampaikan ke manajemen baru, tidak usah malu, kita belajar sama orang. Butuh Kalau tim orang yang bagus bisa, juga, Pak. kenapa enggak? Apa? Butuh tim yang bagus. Iya, termasuk kita akan cari tim marketing nanti. Nanti kita akan cari hire profesional tim marketing. Kalau operasional kita udah hire orang yang ngurus timnas. Nah, sekarang kita akan hire orang yang ngurus marketing. Ya, untuk cari sponsor tambahan. Ya, itu kita lagi Jangka panjangnya Bang ya. ya enggak, sekarang kita harus cari. Ya, meskipun kita merasa aman dan nyaman dengan uang adalah untuk Liga 2, pokoknya ada aja. Itulah. Oke, berarti kalau dari Bang Bonar sendiri positif ya Bang responnya terhadap ini kurang lebih strategi baru ya untuk mengarungi Liga 2 ini dari Bang Andre tadi. Iya, kita apresiasi karena ini sangat cepat responnya gitu untuk persiapan di Liga 2. Kita Liga 1 aja belum selesai. Pertandingan masih ada 2 pertandingan lagi. Dua Gitu lagi, kan. Tapi manajemen melalui Bang Andre langsung bergerak cepat Bergerak untuk cepat. mempersiapkan tim ini untuk di Liga 2 ke depan. Ini betul berarti kita melihat ini ada keseriusan di sini gitu. Dan kita hargai itu gitu. Karena ini yang kita harapkan gitu. Agar tim ini bukan ujuk-ujuk tim yang muncul tiba-tiba gitu seperti yang terjadi Jadi gini, saya paham supporter itu merasa 2 tahun ini tiba-tiba muncul, muncul. Gitu. Nah, jadi makanya saya mengambil kebijakan beda karena manajemen saya, penanggung jawab saya punya cara yang berbeda. Caranya ya kita buka pola komunikasi yang transparan. Makanya tadi siang saya datang ke apa? Podcast apa tadi? Posop. Nah, sekarang ini kan bagian sosialisasi dan komunikasi terbuka dengan supporter. Ini cara baru, manajemen baru, bahwa kita terbuka menyampaikan ini ke supporter supaya apa? Supporter merasa dapat informasi dari tangan pertama, yang kedua rasa memilikinya lebih tinggi karena mendapatkan informasi, bukan ada nggak gosipnya dari gosip. Iya. Dan terlalu banyak gosip. Contoh misalnya di awal putaran kedua kita dengar gosip bahwa manajemen ini sudah punya niat mendegradasikan. Saya malah fitnahnya kemana-mana. Lalu contoh soal Irsad tuh tidak cedera, tapi sengaja nggak dimainkan. Padahal semua orang tahu di internal yang bersangkutan cedera, tapi tidak dikomunikasikan. Ini yang kita perbaiki. Jadi yang baik-baik dari manajemen lama kita lanjutkan, yang kurang akan kita sempurnakan. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi itu cukup lah ya. Cukup ya. Cukup ya Bang Bonar ya? Jadi, mohon doa dulu ya. Jadi, dan minta maaf kami. Sekali minta maaf karena gagal memenuhi ekspektasi teman-teman. Kemudian di Liga 2 nanti cepat seperti kata Bang Bonar ya Bang, cepat naik lagi. Insyaallah. Nah, terakhir mungkin Bang Bonar apa statement? Ya, statement closing saya seperti itu. Saya rasa sudah disampaikan tadi semuanya gitu. Kita berharap tim ini segera mempersiapkan tim untuk di Liga 2 dan alhamdulillah tadi Bang Andre sudah menjawab, sudah mempersiapkan manajemen yang baru untuk tim ini, termasuk langkah-langkah yang disiapkan untuk segera membentuk tim gitu, membentuk kerangka tim. Saya berharap pemain-pemain yang ada di Liga 1 saat ini yang masih layak untuk dipertahankan tetap dipertahankan sebagai salah satu bentuk kerangka tim agar tim ini tidak terlalu banyak, maksudnya banyak perubahan. Saya rasa wajar kalau dengan kondisi tim yang tidak bagus seperti ini ada banyak perubahan, tidak masalah. Cuman orang-orang yang masih mempunyai loyalitas dan semangat untuk berada di tim ini yang masih layak dipertahankan, kami minta untuk dipertahankan. Dan tambahannya mungkin untuk di Liga 2 ini keras Pak, lebih keras mungkin daripada Liga 1. Kita berharap manajemen bisa lebih fight lah gitu. Jadi gini, kita sudah minta tadi pelatih untuk mencari pemain kerangka tim, lalu berkomunikasi mana yang dipertahankan maupun tidak. Yang pertama sesuai masukan itu sudah. Tadi setelah pertandingan selesai, kami sudah rapat dengan Coach Yen dan juga Coach Imran untuk masukan-masukan tadi. Termasuk kita mengkaji bahwa memang Semen Padang FC ini memang sejarahnya dekat dengan pemain berkulit lebih hitam. Nah, ya memang sejarahnya hokinya kita di situ. Jadi saya sudah minta, Itu yang hilang. ya kita bisa cari, pola kita butuh striker tinggi besar, ya yang punya kekuatan. Nah, kita sudah minta kita kembali ke cara main kita, Coach Imran. Ya, jadi, tapi sekarang kita minta beliau siapkan dalam 3 minggu ini, 3
4 minggu ini insyaallah selesai kerangka tim, susunan pemain supaya kita bisa langsung melakukan pendekatan dan langsung sign kontrak. Closing statement Bang Andre. Jadi sekali lagi kita sangat sedih klub ini degradasi. Untuk itu kita sepakat dengan seluruh supporter, kita harus gerak cepat, melakukan evaluasi dan pembenahan dan menatap musim depan jauh lebih baik. Makanya dari sekarang kami temui teman-teman supporter, kami sosialisasikan apa rencana kita ke depan. Yang kedua, saya ingin sampaikan manajemen sangat solid ya, bahwa PT Semen Padang memberikan dukungan penuh kepada baik manajemen lama dan manajemen baru untuk melakukan perbaikan dan pembenahan secara bersama-sama. Kita lagi gotong royong sehingga nanti Juni kita sudah bisa bayar DP apa? Mulai ya stadion tentu kita DP. Lalu mes kita di Tangerang kita DP. Lalu infrastruktur persiapan kita DP. Termasuk Juli harapan kami kita sudah sign kontrak dengan pemain-pemain yang diincar oleh pelatih sehingga per 1 Agustus kita bisa mulai TC paling lambat, sehingga kalaupun kompetisinya dimulai 1 Oktober kita sudah siap dan ready untuk bertanding. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya mohon doa, mohon dukungan, CLA yang paling penting. Kecewa boleh, tapi jangan kasih doa-doa yang jelek untuk tim kita. Ini kebiasaan orang Semen Padang pendukung nih. Woi balik sih ke Liga 2, balik ke Liga 2. Akhirnya doanya terjawab kan. Nah harusnya kan Sekarang doa balik ke Liga 1. tolong kita boleh marah sama tim, tapi ini tim saya, tim kita semua mau susah senang ya kita harus doakan tim kita yang terbaik, bukan lagi berang tim dia silang ke Liga 2 lah ya. Akhirnya apa? Doa-doa ini yang mengantarkan kita jatuh ke Liga 2. Nah harapan kami, mari kita jadi supporter yang sukses. Dan satu lagi, tidak ada manajemen manapun mau ngombok-ngombok tim ini dan menghancurkan tim ini. Ya, sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih kepada manajemen lama, Wawan, Yanda, lalu juga Bang Mas Kurau sebagai manajer tim ya, sudah bekerja keras semua. Bahwa inilah kenyataan yang kita hadapi, tapi mari kita terus bergandengan tangan, kita perbaiki dan bersama-sama wak bangkit bantang terhadap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup Andre. Langsung ditutup Andre ya. Oke. Nah, itu kelebihan politisi kalau bicara. Ada Tapi bukan mempolitisasi. Oke, langsung diklarifikasi ya Bang Andre. Oke, Classy People, itu tadi ya perbincangan kita langsung dengan Bang Andre, Bang Bonar juga dari Spartak ya, Bang Dika ya. Jadi kekhawatiran kita nih terhadap degradasi Semen Padang ini ada solusinya langsung. Jadi kekhawatiran penonton, segala pihak yang mendukung Semen Padang saat ini langsung ada jawabannya di podcast ini. Langsung ada strateginya, langsung ada peredam amarahnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Andre, Bang Bonar. Itu membuktikan Andros ini nggak lari. Ya. Oke. Karena juga kita menggunakan salah satu prinsip Semen Padang ya. Sebelum orang berpikir kita sudah bertindak. Nah itu juga yang dilakukan oleh Semen Padang FC saat ini. Baik, Classy People, terima kasih Anda sudah mencermati dan mengikuti episode kali ini. Terima kasih banyak Bang Andre, Bang Bonar sudah main-main ke podcast Buka Kata. Boleh kita pamitan dulu ke penonton. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan Anda juga bisa untuk mencermati episode ini di Radio Classy FM 103,4 dan juga di Klik Positif dan juga Kata Sumber. Oke, saya Putri Adelia, Bang Andika, Bang Andre dan juga Bang Bonar pamit. See you.